diharapkan mampu mengatasi permasalahan sosial tersebut, minimal untuk permasalahan sosial yang ada di sekitar keluarga atau di lingkungan sekolah. Oke? Coba lihat, perhatikan ke papan tulis. Upaya mengatasi permasalahan sosial. Upaya mengatasi permasalahan sosial ini ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya juga memiliki 3 jenis. Yang pertama bisa kalian lihat. Saya pencegahan terlebih dahulu sebelum masalah sosial. Nah, preventif berarti betul sekali. Indi, terima kasih. Preventif upaya pencegahan dengan cara menjauhkan diri. Jadi dicegah sebelum terjadi permasalahan tersebut. Itu disebut dengan upaya preventif. Contohnya, upaya preventif itu apa contohnya? Ada yang tahu? Mencegah sebelum terjadi. Apa? Misalnya penerapan etika sosial di sekolah sudah kan? Ada? Ada kan ya? Yang kalau misalnya hari Jumat suka ada apa kegiatan pagi-pagi? Rohani ada nggak? Itu termasuk ke dalam kegiatan pencegahan. Suka ada siraman rohani kan ya? Penanaman pemahaman keagamaan. Itu upaya preventif. Yang kedua, upaya represif. Apa itu upaya represif? Tindakan penyelesaian sudah terjadi masalah. Kalau preventif sebelum, kalau represif sesudah. Jadi sesudah terjadi baru diatasi. Contohnya apa? Sering di sekolah terjadi? Misalnya misalnya apa di sekolah? Misalnya terjadi bentrokan, berebut kabogoh. Misalnya kan suka ada bimbingan sekolah itu apa upaya yang dilakukan setelah setelah permasalahan tersebut disebut upaya preventif. Berikutnya upaya gabungan adalah upaya dari keduanya. Contohnya apa? Dilakukan sebelum atau sesudah? Dua-duanya bisa dilakukan sebelumnya, bisa dilakukan sesudah. Biasanya kalau di sekolah sering diadakan bimbingan atau penyuluhan. Itu upaya gabungan. Yang kedua, berdasarkan prosesnya. Tadi kan berdasarkan sifatnya ada 3. Preventif, nah, sekarang berdasarkan prosesnya ada 2. Apa itu persuasif? Sering nih lihat di TV. Apa itu upaya persuasif? Nah, bisa dibaca. Upaya persuasif adalah upaya pengendalian permasalahan sosial. Kekerasan, contohnya dilakukan dengan cakep, kalian luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Contohnya memberikan syarat atau berdialog. Ya. Yang kedua, upaya koersi. Apa itu upaya koersi? Kalau persuasif secara lurus, baik. Kalau koersi secara tindakan. Saya kasih contoh, misalnya ada demo. Secara koersi, secara persuasif dia dikasih berdialog.
kalian mau apa gitu kan ya, maunya apa, mau gimana, mau ketemu siapa, mau gimana gitu. Itu persuasi. Kalau misalnya terjadi tindak kekerasan, maka pihak berwajib juga akan mencegah atau mengatasi dengan tindak yang sama. Misalnya menyemprotkan itu upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan sosial. Jadi, upaya mengatasi permasalahan sosial itu ada berapa jenis? Berdasarkan proses. Berdasarkan sifatnya ada berapa? 3. Apa saja? Upaya Yang kedua, berdasarkan prosesnya persuasif dan paham. Ada di kepala bayang-bayang semua. Bayang-bayang nyata. Oke. Nah, sekarang kan kalian udah tahu tuh cara-cara dalam upaya mengatasi permasalahan sosial. Tugas kalian sekarang adalah menganalisis satu permasalahan sosial yang nanti ada saya berikan di LKPD gambarnya satu kelompok satu. Ya, tugas kalian apa? Yang pertama, menganalisis apa sih penyebabnya. Yang kedua, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Itu yang pertama. Tugas kalian berikutnya adalah silahkan kalian cari contoh di lingkungan sekitar kalian yang ada permasalahan sosial. Sebelumnya saya punya satu gambar. Menurut kalian, ini permasalahan sosial bukan? Apa itu? Ada di sekolah? Pernah dibully? Pernah. Ning pernah tapi mau ngacung. Cung yang pernah ngebully? Ada nggak di kelas ini yang bullying merupakan satu tindakan masalah sosial. Sekarang lagi ramai kan? Iya. Contoh yang sering terjadi di sana. Nanti kalian akan ditugaskan cari tahu lagi selain bullying yang suka terjadi di sekolah atau di sekitar rumah kalian yang termasuk ke dalam masalah sosial. Dapat dipahami? Baiklah, kalau begitu saya kasih kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Silakan kalian lihat dulu. Masing-masing kelompok mempunyai satu gambar permasalahan sosial. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Boleh menggunakan handphone ya? Cari literatur lain selain buku paket. Silakan diskusikan dengan teman kelompok. Itu termasuk ke dalam jenis permasalahan sosial apa, kemudian apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan tuliskan di lembar jawaban. Kelompok berapa? 3. Kelompok kelompok mana?
Penyebarannya itu bisa disebabkan kurangnya pengawasan juga ya. Kurangnya pengawasan. Kalau misalnya ada yang kalian kurang paham mau ditanyakan boleh bertanya. Hah? Waktunya 10 menit cukup? 10 menit ya. Nanti yang sudah selesai boleh presentasi ke depan. Berkelompok. Boleh? Dua orang. Apa? Boleh perwakilan? Perwakilan dari tiap kelompok? Ya. Boleh 2 orang presentasi di depan dari tiap kelompok. Soalnya berapa tiga kan? Dua. Banyak. Contoh. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Boleh, satu boleh saja, tapi harus sama penyebabnya. Kenapa bisa terjadi itu? Satu orang yang nulis dan satu orang lainnya boleh nulis. Ya. Oh, lanjut. Presentasinya boleh kok hasilnya.
Boleh menggunakan bahasa kalian yang apa, mau cekcok, mau pertengkaran, mau apa? Yang penting kalian paham. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kita mau ngobrol ada nah
Waktunya habis loh, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Presentasinya mau duluan atau berurutan dari nomor 1? Mau dari yang siap atau yang berurutan? Yang siap. Yang sudah siap siapa? Ada. Berurutan saja ya? Iya. Berurutan kan kayak tadi kan paksaan. Ya. Siap tidak siap harus siap. Jadi dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Itu. Nah, silakan kelompok 1 ke depan. Karena waktunya sudah habis ya? Iya. Siap? Sama. Ini apa? Bukan. Boleh perwakilan bertiga boleh, berdua boleh. Kan presentasi. Atau mau semuanya boleh. Nanti kalau misalnya ada yang nanya harus dijawab. Semuanya. Kelompok yang lain sudah selesai kan? Sudah selesai. Silakan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Kalau misalnya ada yang tidak kalian boleh menanyakan ke kelompok 1. Ya. Boleh. Siap tidak siap? Siap loh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Indira Paldiana. Saya Deni Nur Aida. Jadi di sini kami ingin akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Penyebab masalah sosial di atas. Itu masalahnya apa dulu? Gambarnya apa dulu? jadi di sini terdapat gambar. Gambarnya teman-teman yang lain ya? Ada gambar di kelompok 1 dapat gambar apa? Kami mendapatkan masalah sosial soal tawuran. Bisa dilihat? Bisa. Jadi penyebab masalah sosial dan upayanya penyebabnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah tawuran. Yang pertama, masa-masa krisis identitas para remaja atau masa-masa perubahan. Yang kedua, kontrol diri yang lemah, soal emosi, soal frustasi dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri. Soal seperti keanekaragaman, perdagangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin padat. Yang keempat, pengaruh media. Pengaruh media sangat mempengaruhi sekali terhadap masalah tawuran. Yang kelima, kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua yang tidak perhatian dengan perkembangan lingkungan, anak akan membuat para remaja cenderung berteman dengan orang-orang yang salah. Contohnya seperti keluarga broken home. Nomor 6, tekanan teman sebaya. Selain orang tua, teman sebaya juga merupakan agen sosialisasi yang punya peran penting dalam terjadinya aksi tawuran. Yang keenam, selanjutnya upaya pencegahan masalah tawuran yaitu membuat kolaborasi belajar antar siswa seperti tawuran ini dilakukan oleh para siswa dari setiap sekolah. Jadi kita tuh memberi upaya supaya ada kolaborasi setiap sekolah agar tidak memutuskan Maaf. Pertukaran belajar dari SMA ini ke SMA itu. lebih mengenal. Ya.
Nomor 2, membuat aturan sekolah yang tegas seperti sanksi. Yang ketiga, Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. adanya kebijakan setelah kejadian atau yang disebut sebagai upaya preventif. Jadi ada setelah laporan terjadi ada kebijakan tindak lanjut seperti dari sekolah ditindaklanjuti oleh BK. Oke. Masalah-masalah lain yang terdapat di lingkungan kita sebagai sekolah, Kelompok kalian contohnya apa? contohnya bullying Ya, terus apa lagi? sama judi online yang sedang marak di kalangan muda juga banyak sekali. Kenapa? Videonya apa? Contohnya Bullying bisa disebabkan karena bayangan orang tua yang berlebihan, ataupun sudah bawaan seperti fisik. Banyak sekali bullying yang mengenai fisik. Upaya mengajak teman-teman agar lebih sadar akan Jadi contohnya ada berapa tadi? dua Dua, apa yang pertama? bullying sama judi online. Ya, kenapa bisa terjadi video online? Karena sedang tren mungkin sedang Kenapa kalian di sini ada yang video online? Tidak. Ada apa ya? Tidak. Ada yang main game online dapat duit? Tidak. Itu judi kan? Tidak. Judi. Jadikan kemenangan. Jadi itu jadi online tuh satu masalah sosial menurut kelompok Satu. Menurut kalian? Ya. Menurut kalian kenapa bisa terjadi video online? Kecanduan. Terus? Kurang kesadaran apa? Kurang beriman. Ini sama aja kayak lagunya Roma Irama ya? Ya. Apa tuh? Ada yang benar? apa yang ditanyakan sebelum kami tutup sudah ada Ada yang bertanyakan nggak? Tidak. Menurut kalian tadi gambar yang didapat kelompok satu sesuai nggak sama yang dipresentasikan? Sesuai. Oke, ya, kalau gitu, kita tutup. sekian dan terima kasih kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi ya, karena baru pun. Kalau soal judi, judi. Ya, terima kasih ke kelompok satu selanjutnya, kelompok kelompok mana? Silakan. Perlihatkan dulu ke temannya ya, kalian dapat apa gambarnya. Mama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Akan. menyampaikan tentang permasalahan yang ada di Apa itu? apa itu gambar? Coba perhatikan teman kalian. Silakan hasil diskusinya dipresentasikan. Nah, di sini kami akan
Oke, kelompok selanjutnya. Tadi nggak ada yang bertanyakan kelompok 3. Kelompok berikutnya kelompok 4. Silakan yang di pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah sosial yang bisa teman-teman lihat di gambar, yaitu tentang sebuah keluarga yang sebuah suami istri yang sedang melakukan perceraian, pertengkaran yang akan berujung pada perceraian. Berarti masalah sosialnya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan masalah perceraian adalah: pertama, faktor ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga yang seringkali menyebabkan cekcok antara pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Dua, faktor sosial budaya. Pasangan beda etnis akan mengalami hambatan, kesalahpahaman berdasarkan pola pikir, perbedaan persepsi, perbedaan bahasa, dan komunikasi nonverbal yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Tiga, faktor perselingkuhan. Adanya kriteria idaman lain, seringkali seorang istri atau suami tertarik pada lawan jenis yang lebih cantik atau ganteng dan lebih Adapun upaya pemecahan masalah sosial tentang perceraian dapat dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, melakukan kegiatan penyuluhan pernikahan. Kedua, konsultasi pra dan pasca pernikahan. Tiga, saling menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. Empat, selalu jujur dan menghindari sikap egois dalam menghadapi suatu permasalahan dalam lingkungan keluarga. Lima, menghindari tindakan kekerasan atau KDRT. Yang kedua, tentukan masalah sosial lain yang ada di lingkungan sekitar beserta faktor penyebabnya. Satu, masalah sosial balap liar disebabkan faktor sosial dan budaya. Yang pertama, mentalitas para remaja yang labil sehingga menyebabkan para remaja tersebut ingin unjuk diri atau kemampuan. Yang kedua, adanya kesenjangan antara keinginan mereka dengan realita. Para remaja memiliki keinginan untuk menjadi pembalap, akan tetapi fasilitasnya tidak ada. Yang kedua, masalah sosial pengangguran dan disebabkan faktor ekonomi. Satu, rendahnya pendapatan dan upaya minimum yang tidak memadai. Dua, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Yang terakhir, taraf hidup masyarakat yang buruk. Sebelum menutup acara diskusi ini, apakah teman-teman ada yang ingin disampaikan? Kenapa sudah sore ya? Ya. Sudah apa? Putanggilan. Siapa yang meninggal? Ada yang bertanyakan nggak? Tadi kan masalah sosial yang diangkat yang sering terjadi di sekitarnya balap liar. Di sekolah ini ada yang suka balap liar? Di kelas ini ada? Tapi kalau di sekolah ini ada? Di kelas ini ada? Oke, terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila kami memiliki banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Belum ngantuk? Mau berapa lagi? 5. Iya. Nyanyi dulu. Lanjut saja, masih semangat. Kelompok 5 yang paling cocok. Jangan. Sore.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Randi. Saya Ayu. Di sini kami akan mempresentasikan masalah sosial yang Di sini kami akan mempresentasikan masalah sosial yang ada di gambar ini yang bisa kalian lihat. Ini adalah begal yang bisa disebut juga tindak kriminalitas. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas diantaranya kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial dapat memicu tindakan kriminal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam suatu masyarakat dapat menciptakan frustasi dan ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas. 3. Pengangguran. Kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran dapat menjadi faktor pendorong seseorang terlibat dalam kejahatan. Umumnya, cara ini dilakukan sebagai alasan untuk memperoleh penghasilan. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Ketergantungan pada narkoba dan alkohol seringkali terkait dengan kriminalitas. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan risiko terlibat dalam kejahatan seperti kekerasan, pencurian, atau penyalahgunaan. Kurangnya pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan formal atau rendahnya tingkat pendidikan dapat menghasilkan ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan yang stabil dan mempengaruhi resiko terlibat dalam kejahatan. Masalah keluarga dan lingkungan, ketidakstabilan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian anak, atau pergaulan dengan teman sebaya yang kriminal juga dapat meningkatkan resiko seseorang terlibat dalam perilaku kriminal. 2. Temukan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar beserta faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja salah satunya adalah lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang berkontribusi menciptakan kenakalan remaja adalah tinggal di lingkungan kriminal, misalnya pengedar narkoba, prostitusi, atau penuh kekerasan. Selain lingkungan, pergaulan yang salah juga bisa menjadi faktor penyebab kenakalan remaja. 2. Bolos sekolah. Penyebab siswa sering bolos sekolah adanya bisa karena 2 faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi perubahan perilaku remaja, senang menghabiskan waktu dengan teman, kurangnya motivasi belajar, dan adanya gangguan kesehatan mental. Sedangkan dari faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu sendiri. Sebelum menutup presentasi ini, mungkin ada yang ingin bertanya? Jelas. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah presentasi. Tadi kan setiap kelompok sudah sudah menjelaskan permasalahan masing-masing. Nah, menurut kalian dari tadi yang teman-teman kalian jelaskan, upaya tadi, upaya pencegahan yang tadi teman-teman kalian jelaskan, itu termasuk ke dalam upaya apa saja? Kebanyakan termasuk ke dalam upaya apa? Jadi kan kalian tidak banyak yang menjelaskan ini termasuk ke dalam upaya preventif misalnya. Menurut kalian tadi melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan, melakukan apalagi tadi bimbingan konseling, melakukan ajakan, itu termasuk ke dalam upaya apa? Upaya preventif. Nah, dari tadi kebanyakan upaya-upaya yang dilakukannya adalah upaya preventif, upaya yang dilakukan secara halus, tidak melakukan tindak kekerasan. Dari permasalahan yang 5 tadi tiap kelompok, menurut kalian permasalahan apa yang bisa ditindaklanjuti dengan upaya koersi? Kriminalitas. Kelompok
Apa yang akan kalian lakukan? Sesuatu cara mengatasi permasalahan yang nantinya guru BK yang menindak ya. Karena ini paling sering terjadi di sekolah. Jangan dulu di kalian atasi, jangan dulu di atas. Karena ini berkaitan dengan sekolah. Ya, jadi silakan kalau misalnya ada tindakan bullying di sekolah, kalian laporkan ke guru yang bersama ya, ke guru BK atau ke wali kelas. Sudah. Ada yang mau ditanyakan mengenai upaya mengatasi permasalahan sosial? Sudah paham semua? Paham semua? Kita ingat kembali. Ada berapa jenis permasalahan sosial? Ada berapa jenis upaya dalam mengatasi permasalahan sosial? Apa saja? Berdasarkan sifat, berdasarkan proses, berdasarkan sifat, upaya, apa saja yang berdasarkan proses? Bagaimana contoh tindakan yang persuasif? Apa contoh tindakan apa mengatasi secara kolektif? Memberikan hukuman. Memberikan hukuman boleh. Kolektif ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Adakah permasalahan sosial di lingkungan sekitar kalian? Bagaimana pengalaman kalian tadi dalam menganalisis permasalahan? Seru bagaimana? Jadi bisa langsung mencari tahu. Yang tadi kan kalian belum tahu dong permasalahan sosial mengenai perceraian. Ternyata sudah dianalisis oleh kelompok 4, kalian jadi paham bahwa perceraian itu jadi gara-gara ini. Itu bisa kalian persiapkan nanti sebelum kalian menikah. Ya kan? Mengatasinya gimana biar tidak terjadi perceraian. Oke. Mungkin kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Sama-sama. Silakan boleh beres dulu. Ya. Sudah? Tadi masuk nggak ya? Tugas buat minggu depan, jangan lupa buat video tentang permasalahan sosial dan upaya penyelesaian. Kalian upload di YouTube masing-masing. Bisa masing-masing boleh share linknya satu ke saya. Oke, kalau sudah siap, silahkan pimpin berdoa sebelum pulang. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati, mulai. Kurasa